Oke, kalau di IG gue kan nyantai-nyantai aja nih ya. Bener kan kita kan pengen taunya nih, Mbak Im Wong gitu loh. Kalau followers lu yang yang tergila-gila sama lu pasti udah tahu jalan hidup lo lah istilahnya gitu kan. Bener gak? Nah, tapi kan mungkin di followers gue mungkin beda gitu. Secara umur kita kan bedanya udah hampir 10 tahun. Enggak deh, enggak nyampe 10 tahun sih. Kayaknya lu lahir 81 ya? 81. Iya, gue kan 73. Jadi ya beda 8 tahun lah. Beda 8 tahun mungkin dunianya juga beda. Nah, mereka juga mungkin mau tahu sih sebenarnya Mbak Im Wong gitu loh. Awal mula sebenarnya lo tuh di dunia entertainment sebenarnya mulai dari apa sih, Im? Oh, awal mula itu ditawarin sama orang lagi di mall tahun berapa itu ya? 2000 nggak salah. Ditawarin di Multivision pertama itu sinetron, habis itu mulai singkat cerita mulai sinetron 2001, habis itu sama Raffi, dia juga baru mulai. Oh gitu, tahun 2000-an? Iya, barengan sama dia. Oh, terus okay. Itu 2003 berhenti gara-gara ngerasa nggak nyaman lah, grogian terus. Masa sih lu bisa grogian? Iya bener, kayak nggak nyaman lah di depan kamera. Akhirnya ya udahlah, berhenti aja. 2003 ngapain kita ngelakuin kerjaan yang kita nggak suka gitu loh, tapi dapat uang banyak tapi nggak suka, ngapain, akhirnya berhenti lah. Nah, mulai lagi 2005-2006 dan itu baru belajar namanya acting itu apa, buku beli semua waktu itu nemuin tempat buku bagus itu di tim ya, buku lama semua di tim. Gila, jadi seorang Mbak Im Wong tuh belajar acting nih ceritanya dulu. Hampir belajar. Tapi otodidak ya? Belajar banget. Enggak, waktu dulu belajarnya tuh benar-benar nyari. Ternyata kan di Indonesia itu memang minim banget ya pengetahuan mengenai acting, itu buku aja sampai nggak ada ya, sampai saya hafal. Buku yang paling bagus itu persiapan seorang aktor lah, buku biru itu Stanislavski. Cuman satu buku itu jadi panutan saya sih untuk acting, dan akhirnya setelah beberapa tahun adalah namanya Eka Sitorus, habis itu juga di Repeated buat. Saya ikut semua. Semua mau tahu mereka tuh acting itu menurut mereka itu seperti apa, latihannya bagaimana, dan setiap orang itu beda-beda. Pernah siapa bilang ya, pokoknya kalau misalkan belajar acting juga hati-hatiin, karena setiap orang itu punya metode yang beda-beda. Takutnya ketika kita pakai metode yang itu nggak sesuai dengan kita, acting yang udah bagus jadi jelek gitu. Terus jadi selama lu jeda, kan lu mulai 2000, terus tiba-tiba berhenti. Nah selama jeda itu ngapain? Lu bilang kan tadi kerja yang lu nggak suka tuh ngapain? Kuliah lagi. Oh, kuliah lagi? Kuliah di Mustopo. Ambil Fakultas Ilmu Administrasi. Oh. Jadi lucunya tuh dari Atma, waktu itu Mustopo Komunikasi, yang di Atma itu Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi di Atma dulu baru di Mustopo. Jadi di Atma itu jelek banget nilainya. Habis itu pas Atma. Atma. Oh iya, gue juga lulusan Atma. Oh masa? Iya, gue lulusan Atma Jaya. Susah banget. Masa sih? Pak Boy parah lah, waktu itu juga males. Dan 2003 itu ketika berhenti janji sama papa, janji deh IP-nya waktu itu bilangnya 3 waktu itu, janji deh 3, mau kuliah lagi tolong bayarin. Habis sudah kuliah lagi Mustopo, dan alhamdulillah 3 pas waktu itu IPK-nya. Tapi setelah itu dapat nggak punya uang, akhirnya kerja lagi. Oh, oke. Nah, berarti awal abis pertama kali itu sinetron doang apa udah film? Sinetron dulu? Belum, sinetron terus. Orang sinetron susah banget masuk film. Oh ya? Susah. Masa sih? Susah. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya sinetron itu direndahkan lah sama semua kalangan. Oh ya? Tapi tidak menyalahkan sih, iya, karena sinetron itu sangat industri sekali ya, orang yang serius di situ juga
kehitung lah pakai jari dia yang senang banget sama acting itu siapa, terus juga yang mau cari uangnya doang siapa, terus atau enggak ya begitulah, karena sinetron gampang banget orang naiknya ya cuma dengan main gimana. Tapi orang ke film itu, orang film nggak percaya sama orang-orang sinetron. Jadi pas ada kesempatan tuh aku langsung ini aja istilahnya, kalau orang-orang yang punya kemauan untuk hebat tuh cuman kesempatan aja sih, dan kesempatan itu lama banget saya dapetnya, dan akhirnya ketika dapet udah benar-benar main yang benar-benar ya yuk kita buktiin nih kalau emang kita bisa gitu. Akhirnya udah dari satu film ada yang lihat, satu film ada yang lihat, satu film ada yang lihat gitu. Dan film pertama tuh Dilema ya kalau nggak salah ya? Iya, Dilema. Waktu itu pertama kali film Dilema langsung juga dapat penghargaan di situ. Abis itu dari Dilema langsung tuh nggak dikasih lagi main film sinetron lagi. Nah abis itu barulah sebenarnya Mas Riri itu bener-bener ini loh sutradara yang goingker banget dari dulu. Gue mau sama dia gimana caranya ya gitu. Oke. Nah, ini nih yang seru nih. Karena kan kita kan bareng main bareng di Bebas. Iya. Terus jadi awal mulanya lu di Bebas tuh gimana sih, lu ditawarin gitu? Tawarin. Jadi yang ditawarin juga banyak banget sih, dan itu pas waktu casting juga yang ada berdebat sama siapa si Ana ya, siapa? Hana. Yang kecil tuh. Ana. Berdebatnya ini karakternya gay, banci, apa nih gue bilang. Oh, tapi feminin. Karena mainan beda-beda, gue nggak ngerti nih. Udah terus berdebat terus. Tiba-tiba nggak tahu kenapa yang dipanggil untuk kedua kali, gue dipanggil lagi kedua kali. Gue bilang nggak bisa, gue lagi di luar, nggak bisa ini ya. Emang bukan jodoh kayaknya ya. Kalau gue mau banget bilang gitu sama si Bunda. Ya bukan jodoh lah, nggak apa-apa lah. Tiba-tiba nggak pakai casting kedua, dia tetap mau. Ini kayaknya lu deh. Masa? Gue bilang. Udahlah, habis itu udah main. Lucunya tuh pas main tuh emang kita kan dari awal emang mau sama mereka yang mau tahu directnya gimana, industri film dia itu membawanya seperti apa, marketingnya segala. Saya tuh suka belajar, benar-benar suka belajar, orangnya ngeliatin banget lah. Nah pas waktu itu ada satu momen lagi duduk sama Mbak Mira Lesmana di set yang awal, inget banget tuh set kantor yang ada yang waktu berantem sama situ ini. Nah iya, itu juga ntar gue mau tanya, karena Indri udah sempat cerita waktu 2 minggu lalu. Jadi di situ sempat lagi ngobrol gitu sama Mira, ngomong semua tuh anak-anaknya lagi berdua. Saya tuh bener-bener loh cita-cita main di sini, dan gak kerasa udah panjang ngobrolnya. Ngomong apa gitu, agak-agak berkaca-kaca. Nggak tahu dia itu nganggepnya itu gua berlebihan atau enggak, tapi memang gimana ya kalau kita main sama orang yang didambain sama kita tuh kayak mana gitu, sampai pokoknya harus ngomong sama Mas Riri. Ngomong waktu pas sudah terima penghargaan juga ya, ngomong sama Mas Riri bilang hal yang sama, seneng banget ketika saya dapat ini sama orang yang saya benar-benar banggain dan idamin banget. Karena emang ketika ditanya siapa lu mau sutradara siapa, pasti Mas Riri. Karena menurut saya aneh ya, maksudnya istilahnya dia Kenapa bisa kenapa alasan utamanya kenapa mau didirect sama Mas Riri, mau diproduserin sama Mbak Mira? Sebenarnya alasan utama lu, maksudnya kan lu tadi bilang kan gue udah bener-benerin banget nih kalau sampai ditawarin main film sama mereka gitu. Why? Pasti kan nggak lain dan nggak bukan filmnya. Semua film dia nggak tahu kenapa satu komersial, satu enak ditonton selalu dari semua filmnya dia. Nggak tahu kenapa dia itu komersial perfect, sama bisa ditonton dinikmati. Kadang-kadang film yang festival juga kita nggak bisa nikmati, film komersial juga kadang-kadang kerendahan. Tapi kok dia tuh bisa menampilkan semuanya kayak equal, semuanya keren banget lah emang. Karena kan Miles film kan mau 25 tahun nih. Oh iya, kemarin ada tuh. Iya.
Nah, jadi ya memang kayaknya memang cita-cita banyak apa ya, kalau gue bilang banyak aktor dan aktris yang memang belum pernah diajak main sama Mbak Mira sama Mas Riri tuh kayaknya kalau dapet peran tawaran peran dari mereka tuh kayaknya kayak gue pribadi gue juga gitu kan. Indi kan juga gitu kan, kayak Indi aja tuh nggak pakai nanya ceritanya kayak gimana, gue juga terus terang gitu, maksudnya pas ditawarin Mbak Wati ngomong gitu gue langsung yang oke, castingnya kapan gitu, nggak pakai tanya dulu ceritanya ngapain, gue jadi apa gitu kan, maksudnya tapi memang dambaan kan gitu. Kita juga gitu, aku juga gitu nggak pakai tapi casting sih, maksudnya ketika sudah juga pernah casting juga, tapi bukan itu deh, timnya mereka doang waktu itu. Ya film lain sih, tapi yang ini benar-benar casting pas di sini, dan pas di sini nggak kalau Jojo dewasa tuh gemesnya saya pengen gitu istilahnya, kalau ngeliat Jojo yang remaja tuh banyak ya ininya apa dialog yang kesel gitu. Itu Jojo dewasa ini orang ngobrol tuh kadang-kadang Mas Ayu sama Mas Duri juga. Karena kita kan takut bilang nggak bisa main karena kan. Karena peran lu tuh agak abu-abu abu-abu ya. Iya, kalau misalkan dia lurus aja dialognya, kita takut, sedangkan Mas Riri kan benar-benar harus sesuai dengan itunya, sesuai dengan dialognya ya. Takut tuh, dan sedangkan Jojo remajanya tuh dia punya bahasa yang jidat lo tuh, ini kan kita kan ketawa ya istilahnya, banci banget gitu loh. Sedangkan di saya itu kadang-kadang cuma di scene awal doang adanya. Nah itu bukan perdebatan sih, diskusinya panjang soal itu, boleh nggak saya improv, boleh nggak saya ini. Iya. Gue lihat sih, maksudnya dari kita berlima, lu kan memang paling banyak berdiskusi karena ya tadi gue bilang itu, karena Mas Riri sendiri mungkin pada saat itu kan masih juga pengen cari bawa si Jojo ini gimana kan karakternya kan. Tapi kan end up very well, orang-orang kan very impressed gitu. Dia tuh nggak mau kelihatan cheesy aja pokoknya. Kenapa? Dia tuh nggak mau kelihatan kayak banci murahan. Iya. Jangan ya, iya saya tahu, saya juga mau banget. Tapi gimana ya supaya kelihatan ya, saya bilang. Jadi kita dibilangin juga bisa istilahnya bisa main ya gitu. Karena tapi dialognya begitu. Gitu. Nah, lu pelajarinya gimana? Itu kan tantangan dong, Im. Sebenarnya tantangan juga kan buat lo gitu. Itu dia lo pelajarinnya. Terkadang paling enak sih, untungnya juga udah bicara pengalaman ya. Terkadang juga reading itu, kalau saya pribadi reading nggak menghitung di lapangan seperti apa ya. Jadi tahu banget ketika reading dan di lapangan tuh beda. Jadi patokannya udah bukan di reading ya. Reading itu seperti nggak nyari chemistry lah sama semuanya. Tapi ketika masuk set itu benar-benar dari set aja kita udah bisa berubah dialognya gitu loh. Jadi memang nggak dibebanin banget pas latihan sih. Benar-benar nggak sama sekali. Jadi memang lihat sikon pada saat itu ya, pada saat syuting ya. Karena ya situasi settingannya. Deg-degannya pas latihan, karena kan dia maunya teks banget ya. Aduh, ada Mas Riri mulu lagi istilahnya. Aduh, jadi kita tuh benar-benar kalau di set tuh terkadang director kan di sebelah sana ya. Kalau kita kan menyuguhkan sesuatu hal yang dari biasa ke luar biasa. Ketika kita mainin di luar ekspektasi dia, pasti dia seneng ya. Tapi kalau di latihan kan kita by text banget ya. Jadi kayak unsur apalannya itu gede banget, dan akhirnya rasanya tuh terkadang lebih sedikit daripada apalannya itu loh. Oke. Tapi overall pengalaman lu di Bebas gimana main? Menyenangkan sekali. Meskipun sering salah jadwal ya. Meskipun sering salah jadwal diomelin sama Bunda ya. Iya, reading paling lama itu. Reading paling lama di dunia. Oke, sekarang gue mau dengerin cerita versi lo. Kenapa hari pertama lo ribut sama Indi? Sensi banget orangnya. Ampun deh gue mah. Gara-gara cuma Indi bilang lo sensi, sekarang lo bilang Indi sensi. Jadi intinya dua-duanya sensi nggak? Dia yang marandulan. Awalnya tuh gara-gara apa ya?
Oh iya, gue sensi pas waktu di itunya, di mana Di reading. di reading. Ngapain sih, gue juga lupa deh waktu itu tuh. Di reading. Makanya dia bisik-bisik. Benar gak sih? Iya pokoknya kayak iya benar. Pokoknya antara bisik-bisik atau nggak apa, ngomongin nggak tahu lah. Iya pokoknya dan itu mungkin sensinya. Nah tapi pas di ketemunya itu bercanda. Nah dia yang ngebalikin sensi ketika ini. Ih gue kesel banget ya waktu itu sama lu. Najis deh gini. Nah di situ tiba-tiba dia malah serius yang sebenarnya gue bercanda. Nah di situ kagetnya gue. Hah? Ya orang sensi amat. Nah udah malah jadi begitulah. Tapi untungnya baik karena itu juga. Tapi emang orangnya kok begitu kayak apa sih? Bisa dibilang perasa banget ketika ada orang yang ngomongin atau nggak apa gitu loh. Ya, itulah Terus diomongin anaknya juga nangis. Ya. Ada lucunya, ada sensinya. Lu juga gitu, ada sensinya, ada Cerita lucunya. lah. Ada nyebelinnya. Iya, betul. Makanya waktu kemarin juga sama Mas Susan juga begitu. Kepikiran orang itu kepikiran banget kalau misalkan ada salah, ada apa. Kepikiran terus harus dikelirin cepet-cepet. Makanya waktu itu WhatsApp lagi kapan live gitu. Orang begitu gak enak banget, gak enakan. Tapi karena gue udah tau lu, Im, jadi gue sih santai-santai aja. Pokoknya gak enak karena Marahin San, kata Caca. Emang ada efeknya kalau gue marahin Mbak Im? Gak ada. Ya udah, kita tunggu aja nanti. Karena bermain reading sama lo, kita kan nggak jarang satu frame. Maksud gue, iya. bermain bersama lo reading, gue setidak-tidaknya udah tahu karakter lo tuh kayak apa gitu.